Ya, izin saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Kak semuanya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Kakak semua dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia begitu ya. Nah, tak terasa kita mau sudah di akhir-akhir kegiatan gitu. Nah, untuk kegiatan kita hari ini tidak lama, cuma 45 menit, tapi semoga dari 45 menit nanti sebagai pemantik ke depan di modul 3 begitu. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, berkenan Kak Bambang memimpin doa. Semoga dari rekan-rekan kita selalu diberikan nikmat sehat, diberikan kelancaran dalam kerja kita hari ini. Silakan Kak Bambang untuk memimpin doa Kak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai kegiatan seperti biasanya, mari kita memohon petunjuk agar kita bisa menerima materi dengan baik. Materi kita selalu bermakna dan bermanfaat. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita ikuti materi NJ dan NJJ. Ya, terima terima kasih Kak Bambang setelah memimpin doa kita hari ini. Semoga diberikan kelancaran pada sesi kita hari ini. Di sini masih ada satu rekan kita yang belum bergabung, Kak Dwi ya. Semoga saja Kak Dwi tidak ada kendala apapun begitu. Ya, ya. Kalau sudah, izin saya share screen kakak-kakak semuanya. Agenda kita ternyata sudah mau di akhir sesi ya, nggak terasa ya. Nah, ini kira 9 menit. Sambil menunggu slide gitu ya kak ya, kak semuanya. Kira-kira di sekolah kakak-kakak semua ini apakah sudah terbentuk komunitas belajar ya kak ya? Boleh dong eh, sharing satu-satu begitu. Kalau di tempatnya Kak Bambang sudah ada kombelnya Kak, komunitas belajar Kak Bambang. Sudah ada, Oh, Kak Rokim sudah ada ya. sudah Alhamdulillah. dibentuk Kalau tapi belum di belum ini apa sekolah belum di-SK kan. Oke, siap. Untuk Kak Rokim aman. Kak Bambang gimana Kak Bambang? Sudah terbentuk Kak masih Bambang? proses, Kak. Oke, siap masih. Iya, Ya, terima kasih. Kemudian kalau untuk Kak Zulfan tadi resen, bagaimana progres kombel di sekolahnya Kak Zulfan? Iya, terima kasih Kak. Kalau di apa di Kombel saya itu saya punya kepala sekolah sudah buat ketika kita daftar ini kurikulum merdeka. Jadi Hmm, sudah dari 2 tahun yang lalu ya. Kan kayak sekarang tahun yang ketiga kita menjalankan IKM. kombel ya. Jadi Berarti kombelnya sudah terbentuk Kak ya, sudah aman ya. Kombelnya sudah jalan. Hmm, eh, Kombel SD Negeri 32 programnya itu berbagi praktik baik di Sabtu bersama hmm, setiap apa hari Sabtu setiap hari Sabtu itu di 1 bulan ada 2 kali kita Sabtu oke. berbagi. Jadi contohnya kalau saya yang biasa zoom zoom gini, Hmm, nanti eh, Sam mungkin saya dapat giliran di Agustus minggu kedua kayaknya saya berbagi oke, praktik baik Sam mereka. siap. Terus setelah saya baca ini Kak, setelah saya baca modul yang di KBS ini, Hmm, saya ada buat saya ada tadi dari kemarin saya koordinasi dengan kepala sekolah, saya bikin KBS yang khusus ini fase B saja. Jadi di kelas 3 4, hmm, jadi situ guru guru agama, guru pembimbing proyek yang ada di kelas, wali kelas, saya buat satu grup, nanti administrasinya ada wali kelas tempat yang buat untuk daftar di PMM supaya oke. kombel kombel refleksi, saya kasih nama kombel refleksi fase B. Jadi itu dia punya, ini kan tugas juga nih Kak. Saya Iya, lihat di nanti ada kan itu Kak. ada saya lihat. Jadi saya buatnya itu sebulan sekali tapi di minggu keempat hari Jumat.
Jadi kita selesai senam bersama pagi, Hmm. langsung kita refleksi di situ. Kita refleksi karena kita sudah dari awal sudah membicarakan rencana awal, kekurangan-kekurangan nanti programnya itu 1 bulan sekali di akhir bulan, terus nanti itu refleksi kendala-kendala dalam pembuatan proyek, terus mungkin dalam apa masih dalam modul atau tentang IKM itu kita refleksi di situ, terus ada tindak lanjutnya ke Oke, depan. siap. Mantap, Kak Irfan. Berarti nanti nggak ada kendala ya untuk sekolahnya Kak Irfan, insya Allah. Cek dong, kalau di Kak Aminah kondisinya gimana Kak? Apakah sudah ada kombel Kak di sana Kak? Masih mute Kak Aminah? Di saya juga sudah dibentuk kombel, Kak. Hmm? Pelaksanaannya itu setiap hari Jumat dalam seminggu Oke, sekali. Cuman berarti yang untuk semester ini memang belum aktif, Kak, karena kita lagi sibuk-sibuknya mau oke, apa siap. Berarti aman ya, sudah ada ya, gitu ya ceknya. ya Kak ada. Kemudian Kak Ena, gimana progres di sekolahnya? Apakah sudah ada kombel Kak Ena? Kalau di sekolah saya, Komil Hmm. itu belum terbentuk, Kak. Dari awal belum. Oke, berarti nanti Kak Ena ada tantangan tersendiri untuk membentuk kombel ini. Siap. Iya, Kak. Nanti tantangan ya. Rencananya di semester ini sih kemarin. Siap. Ini tantangan untuk Kemarin Kak Ena baru sendiri bicara. ini ya. Nanti untuk kombel. Kak Rokim tadi sudah ada ya Kak Rokim ya. Progresnya eh, sudah terbentuk dulu, tapi belum ter SK-kan. Kalau Kak Wira, kondisi di sekolah Kak Wira untuk kombel gimana Kak Wira? Apakah sudah terbentuk di Kak Wira, sekolahnya Kak Wira? Udah. Ya, halo Kak Wira. Sudah Di Kak, sudah ya? cuman agak kurang maksimal Kak karena kita sudah Kak. Oke, Tapi siap. kita pakainya itu biasanya kalau untuk diskusi itu pakai ruang KKG Kak. Oke. Ini kombel di sekolah Kak, konteksnya, bukan kombel yang ada di luar. Ya, Ada ya? sudah Kak. Oke, siap. Ya ada. Kalau seperti ini berarti sudah siap jalan. Yang tantangan yang perlu effort yang cukup kuat adalah Kak Ena ini nanti ya. Kelihatannya ini Kak Ena perlu effort untuk mengoptimalkan kombel gitu. Ini Kak yang belum tergabung Kak Dwi ya. Ada info-info Kak Dwi saat ini ada kendala apa? Ini bestinya Kak Ena dan Kak Bambang. Ini yang belum ada Kak Dwi sama Kak Ardia, Kak. Nah, ada progres apa beliau kira-kira? Atau ada kendala apa? Boleh informasi Kak Bambang? Kak Ardia, Kak Ardia lagi proses masuk karena anaknya Oh ya, anaknya lagi belum. rewel. Mm-mm. Yang Kak Dwi lagi apa? Lagi ada tugas apa tadi itu? Oh di sekolah ya. Oke, siap. Ya, tapi lagi OTW, Kak. Ya, terima kasih. Nanti kita colek-colek. Ini saya yakin sudah clear ya. Nah, ini Kak, target kita hari ini adalah bagaimana nanti kakak-kakak bisa memaknai tentang target kita yaitu Kombel gitu, di mana nanti indikator utamanya kakak bisa memahami tergantung mencapai tujuan pengajaran bersama sampai dengan bagaimana nanti bisa menerapkan mendesain program kokurikuler, ekstrakurikuler, pendidikan jasmani secara kolaboratif gitu ya. Namun di capaian khusus ada 3 hal yang dikasih highlight merah itu adalah wacana yang paling utama Kak. Bagaimana kakak-kakak nanti bisa memahami konsep pentingnya kombel ya komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak bisa mengidentifikasi aset gitu ya yang ada di sekitar komunitas belajar sekolah. Kemudian bagaimana merancang program kegiatan KBS gitu. Nah, kalau boleh nanti saya split-split sedikit gitu ya. Di modul 3 ini, kalau kemarin di aksi nyata kakak menggerakkan kelas sesuai dengan pemahaman yang kakak pahami begitu. Nanti di modul 3 ini kakak bukan lagi menggerakkan kelas, tapi menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Jadi eh, dari percakapan awal kita setelah yang kakak sampaikan di sekolah saya sudah ada kombel tapi belum optimal lah. Disinilah kakak perannya sebagai pemantik untuk mengoptimalkan kembali gitu ya. Nah, aktivitasnya apa? Nanti kakak di modul 3 akan membuat namanya rencana tindak lanjut gitu ya atau bukti karya. Di mana endingnya kakak-kakak berbagi pemahaman tentang
aksi yang 3 materi yang utama gitu ya, yang bisa dibagikan pada teman-teman. Sehingga itu harapannya bisa menjadi impact program sekolah, tapi yang orientasinya pada kokurikuler gitu ya. Nah, contohnya eh, ini sifatnya masih program sih. Jadi dalam kegiatan ending ini kakak belum membuat aksi nyata komunitas belajar gitu. Kalau di guru penggerak itu kan di modul 3.3 kan adalah membuat program yang berdampak pada murid sehingga membuat program sekolah sehingga program itu harus dilaksanakan. Kemudian dalam pelaksanaan itu ada bukti-bukti pelaksanaannya dan seterusnya gitu. Namun di kegiatan ini tidak sampai kakak melaksanakan aksi nyata yang harus gerakan itu dilaksanakan. Sifatnya masih kakak mengadakan kegiatan desiminasi di sekolah, kemudian berbagi tentang pemahaman materi yang ada dari slide yang ada nanti yang eh, kakak bisa pilih gitu. Kemudian dari berbagi itulah nanti endingnya teman-teman tahu ternyata program PKG PJOK itu memiliki hal seperti ini gitu loh. Yang memang dirasa itu bisa memberikan impact yang baik gitu. Nah, contoh saja mengangkat salah satu, di PKG PJOK itu memiliki SEM loh, gitu, Sport Education Model, dan itu bisa kita jadikan P5. Contohnya gunakan dalam kegiatan kokurikuler, nanti diimplementasikan menggunakan eh, salah satu tema bangunlah jiwaku gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, kemudian diterapkan gitu. Nah, itu baru baru sifatnya wacana yang disosialisasikan kepada rekan-rekan yang di sekolah. Namun semangat berbagi itulah yang diharapkan di modul 3 ini, Kak. Nah, itu endingnya, Kak. Nah, supaya Kakak bisa melaksanakan bukti karya itu, nah nanti yang Kakak lakukan adalah mengidentifikasi aset. Dari 7 aset yang ada ya, seperti apa, sehingga Kakak bisa merancang program kegiatan Kombel sekolah ya. Endingnya yang poin 4 itu merancang pembelajaran basis project. Pembelajaran basis project untuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5 gitu ya, cara kolaboratif dengan rekan sejawat maupun yang ada di Kombel gitu. Nah, itu adalah target di modul 3, Kak. Jadi gambaran seperti itu. Di komunitas belajar ini di modul 3 ada 2 kegiatan tatap layar dengan saat ini adalah 1 JP ya. Ya, 1 JP ini tatap maya 1 nanti hubungannya tentang merancang program gitu ya. Nah, yang kemarin kakak-kakak bisa lihat di asinkronus gitu tentang Kombel seperti apa gitu. Saya yakin kakak-kakak kalau kemarin sempat buka, terima kasih gitu. Tapi intinya di modul 3 itu adalah bagaimana bisa menggerakkan komunitas belajar. Nah, di mana di komunitas belajar ini kakak adalah sebagai peran promotor dalam pelaksanaan kegiatan ini gitu. Nah, itu. Kemudian di pelajaran 1 itu Kak berbicara tentang komunitas belajar, ada asinkronus 1 JP, kemudian tatap maya 1 ini 3 JP. Kemudian setelah itu ada mempresentasikan rancangan program. Nah, ini nanti dibagi menjadi presentasi rancangan program, kemudian berartikan pemaparan tentang komunitas belajar sekolah. Kemudian di pembelajaran 2, nanti kakak akan merancang pembelajaran basis project. Eh, Apa saja pembelajaran basis project ini adalah bagaimana pembelajaran yang kakak akan pilih gitu. Aksi nyata yang kakak angkat ke dalam komunitas belajar. Kalau kemarin kan aksi nyata yang diangkat di dalam kelas gitu ya. Nah, project ini adalah tadi Kak, aksi nyata yang diangkat ke dalam komunitas belajar. Itu di pembelajaran 2 nanti yang pertemuan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya lagi di alur selanjutnya dari kuatkan pemahaman. Nanti kakak akan membuat rancangan itu. Nah, rancangan setelah selesai, kemudian ini nanti akan diupload sebagai bukti karya. Nah, itulah ada agenda moderasi dari modul 3 Kak semuanya. Ini sekedar kita colek-colek sedikit gitu ya tentang apa sih Kombel gitu ya. Ketika kita berbicara Kombel, Kombel itu adopsi dari luar negeri gitu. Ini baru ngetren-ngetren ketika mulai ada sekolah penggerak, mulai ada program Mas Nadim gitu ya. Ini adopsi dari luar negeri, professional learning community. Di beberapa daerah rata-rata setiap sekolah itu kalau dulu itu sudah ada MGMP gitu ya. Ada MGMP mata, kalau di SMP itu ada MGMP mata pelajaran di sekolah itu ya. Kemudian di MGMP ini diperkuat dengan programnya komunitas belajar.
Kalau di komunitas belajar tidak lagi berbicara tentang mata pelajaran A, mata pelajaran B, tapi sifatnya adalah umum. Tapi ada di sekolah gitu. Kalau kemarin MGMP kan sifatnya parsial gitu. Kalau ini adalah memfasilitasi semua mata pelajaran yang ada. Kalau itu di jenjang SMP, SMA. Kalau di SD berarti ya tidak berbicara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, tapi berbicaranya adalah kombelnya adalah secara umum gitu. Ini yang diharapkan di komunitas belajar sekolah itu seperti itu. Nah, sekali lagi target utama dari Kombel adalah pada peserta didik apapun yang dilakukan harus orientasinya pada peserta didik dengan harapan meningkatkan kualitas belajar. Jadi itu eh, gambaran secara umum tentang Kombel. Kemudian kenapa sih alasannya harus bentuk Kombel gitu? Kan kemarin sudah ada MGMP sekolah, kemudian di kecamatan atau di kabupaten sudah ada MGMP atau di KKG. Kenapa di Kombel itu sudah ada? Yang jelas sebagai utama, di sini harapannya bisa memantik motivasi belajar gitu ya. Nah, dengan adanya Kombel ini kita selalu recalling gitu. Kadang kita sudah merasa di zona nyaman kita, wah kita sudah merasa nyaman dengan ngajar gitu ya. Sehingga ketika saya ngajar 30 tahun dari awal sampai akhir ya hanya itu saja gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya Kombel ini bisa sebagai eh, suplemen gitu. Kalau kita sudah lalai, kemudian kita ada teman-teman kita yang memiliki praktik baik seperti Kak Zulpan tadi bilang gitu ya, itu bisa sebagai wahana untuk saling melengkapi pemahaman yang ada, berikan motivasi, kemudian kesempatan belajar pada rekan-rekan yang ada yang lainnya, kemudian meningkatkan keterampilan sosial. Kenapa di sini konteksnya keterampilan sosial? Karena harapannya dengan adanya Kombel ini, kakak-kakak adanya suatu komunikasi. Nah, ada loh Kak di beberapa sekolah gitu, antara sesama, contohnya satu sekolah itu ada 3 guru PJOK gitu. Ini pernah saya jumpai di sekolah saya gitu ya, sebelum saya mengajar gitu ya, di sekolah saya gitu. Di sekolah saya itu dulu ada guru olahraga 2 Kak. Nah, masing-masing ini kurang harmonis gitu ya dari kondisi pembelajarannya, sehingga pembelajar itu alat-alatnya itu dilabeli semua. Alat ini itu miliknya Pak ini, alat ini miliknya Pak ini gitu dilabeli. Nah, karena apa sih komunikasi ini kurang harmonis? Karena di situ nggak pernah duduk bersama, saling berebut. Nah, harapannya dengan adanya komunitas belajar di sekolah itu bisa mewadahi keterampilan sosial, yaitu bagaimana bisa berkomunikasi dengan sama rekan ataukah sama lintas mata pelajaran yang ada gitu. Nah, itu. Alasan selain itu juga harapannya dengan KBS dapat meningkatkan kemampuan profesional mengajar. Nah, saya yakin kita berawal dari terpaksa gitu ya. Nah, dari terpaksa kemudian terbiasa sehingga menjadi suka. Nah, dengan menjadi suka itu sehingga profesionalisme akan muncul gitu ya. Orang dewasa dalam pendidikan orang dewasa itu jelas, pendidikan orang dewasa itu dia akan mau belajar ketika dia merasa impact itu adalah jangka pendek. Nah, sama, mau nggak mau saat ini kita mengalami eh, perubahan kurikulum gitu. Kalau kita nggak mau belajar, contohnya modul ajar, nggak mau belajar tentang penilaian gitu ya, nah, otomatis kita akan tertinggal. Nah, dengan adanya itu, sedikit profesional kita itu akan dengan adanya Kombel sedikit demi sedikitnya akan mulai terimpact secara positif gitu. Nah, itu harapannya Kak, meningkatkan kemampuan profesional mengajar yang enggak seketika langsung wah profesional gitu. Tapi ada gradasi peningkatan-peningkatan yang sebelumnya gitu. Selain itu juga harapannya dengan Kombel ini bisa meminimalisir ketimpangan kompetensi. Jangan sampai antara rekan A, rekan B, ada yang guru pintar, kemudian ada yang punya pengalaman terbang, misi di mana-mana, tapi ada ketimpangan juga. Rekan kita yang satu sekolah itu kesulitan tentang teknologi, kesulitan tentang aset pemahaman-pemahaman ilmu baru gitu ya. Jangan sampai ada seperti itu. Nah, dengan adanya Kombel ini, nanti harapannya ya bisa saling mengimbangi gitu ya. Contohnya kakak-kakak yang berada di sini yang sudah aktif di PKG, PJOK, memiliki pengalaman baru, nanti bisa sharing pada temannya. Sehingga temannya ini nanti bisa sharing pada teman yang lain. Nah, sehingga tidak muncul ketimpangan-ketimpangan kompetensi ini. Karena kalau nggak enak banget gitu ya, kalau terjadi ketimpangan kompetensi, kemudian siswa membandingkan antara guru A dan guru B. Wah enak ya diajar guru A gitu ya, enak ya diajar guru B. Nggak enak kalau diajar guru C gitu ya. Nah, kalau kita sudah dibanding-bandingkan dengan oleh peserta didik gitu ya. Nah, siswa membandingkan itu jelas itu dari kemampuan kita, kompetensi-kompetensi kita gitu ya. Nah, harapannya kalau kita memiliki kompetensi yang baik,
ilmu itu tidak akan berkurang ketika kita mau berbagi. Justru dengan kita berbagi itu akan selalu bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi harapannya dengan komunitas belajar ini kita jangan sampai kita pelit ilmu, ya. Jangan terus, wah ini takutnya kalau saya share ke Kombel nanti saya merasa tersaingi gitu. Nah, bukan itu. Ketika kamu memiliki semangat berbagi, maka Allah akan selalu menambah, menambah dan menambah tentang keilmuan yang ada gitu. Nah, ini adalah harapan-harapan dari kenapa sih adanya komunitas belajar gitu kakak semua. Nah, yang paling utama di komunitas belajar ini adalah fokus pada pembelajaran, bukan terus di komunitas belajar ini saling berbagi tentang eh, bisnis gitu. Saya di rumah punya bisnis ini, bagaimana kita join gitu. Bukan seperti itu. Komunitas belajar itu orientasinya adalah pada pembelajaran. Kalau memang ada impact saling membicarakan bisnis itu berarti bonusnya gitu ya. Nah, itu harapannya Kak, fokus pada pembelajaran di ide besar yang pertama. Punya ide besar komunitas belajar juga harapannya bangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Kalau kita sudah mau berbagi dengan orang lain gitu ya, nah, nanti otomatis komitmen itu akan muncul. Saya sudah berbagi pada si A gitu. Kemudian ketika saya mulai kendor gitu, teman si A saya itu mulai naik. Nah, mau nggak mau itu kita akan terpancing lagi untuk komitmen naik kembali tentang semangatnya. Sama hampir semua program rata-rata ya. Tidak hanya ini, bahkan program yang cukup jangka panjang gitu ya. Di guru penggerak, di guru penggerak di angkatan pertama itu 9 bulan Kak. Kalau saat ini 6 bulan tuh termasuk waktu yang pendek gitu. Dulu awal-awal angkatan pertama 9 bulan. 9 bulan kemudian itu berlanjut lagi menjadi 12 bulan di angkatan pertama karena ada pandemi dan seterusnya. Awal-awal 12 bulan ini kadang itu ya rekan-rekan yang sudah selesai itu semangat gitu. Tapi setelah selesai program kegiatan ini mengalami komitmen yang mulai pudar gitu. Nah, kalau nggak ada penyiraman-penyiraman komitmen, nah itu nanti eh, kakak akan berada di gradasi yang pernah saya pantik gitu ya. Gitu kok eh, guru peserta PKG PJOK gitu ya. Ya, tapi harapannya ya gitu ya guru eh, PKG PJOK gitu. Ya, harapannya tetap berada di komitmen yang tersebut gitu. Ya, nah, harapannya dengan komunitas belajar ini kita selalu tersiram serimam dengan motivasi-motivasi untuk selalu konsisten gitu. Ide besar lagi di dalam komunitas belajar adalah berorientasi pada hasil belajar pelajar peserta didik gitu ya. Guru perlu mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti hasil penilaian gitu. Bahwa penilaian itu fungsinya adalah mengetahui informasi. Nah, informasi apa yang kita peroleh tergantung tujuannya. Kalau kita ingin menilai menggunakan penilaian formatif gitu ya, artinya kita ingin memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada. Tapi kalau kita ingin menggunakan penilaian sumatif gitu ya, berarti itu sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita. Oh, setelah saya mengajar contohnya si Pak bola voli gitu ya, Pak Siti Aminah mengajar bola voli selama 1 bulan gitu. Saya pengen mengetahui bagaimana sih apakah yang saya ajarkan itu bisa terserap oleh anak-anak gitu. Saya menggunakan penilaian evaluatif gitu. Nah, jadi dengan adanya penilaian-penilaian itu eh, tergantung dari apa kebutuhan kita untuk melakukan asesmen tersebut gitu. Nah, sekali lagi yang kita lakukan itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik yang itu orientasinya pada perbaikan hasil belajar, yaitu dengan penilaian formatif, ataukah sebagai bentuk evaluasi hasil belajar dengan penilaian sumatif gitu. Nah, setelah itu Kak semuanya di dalam komunitas belajar itu ya ada rangkaian-rangkaian siklus gitu ya. Nah, siklus-siklus dalam komunitas belajar itu seperti apa sih? Jangan sampai siklus dalam komunitas belajar itu awalnya menggebu-gebu, kemudian di SK-kan buat kegiatan sekali gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga mulai tenggelam gitu ya. Nah, supaya nggak tenggelam berarti di situ dibutuhkan siklus kakak. Ya, siklus apa yang perlu kita lakukan adalah refleksi awal gitu ya. Nah, refleksi awal ini untuk mengetahui bagaimana aset-aset yang dimiliki oleh komunitas belajar yang dimiliki. Oh, ternyata di situ kita memiliki aset manusia. Nah, di sekolahnya ada guru-guru yang memang contohnya dari guru penggerak ataukah mungkin dari guru-guru yang memiliki pengalaman sering pelatihan di luar. Nah, itu aset manusia gitu. Nah, dengan kita memetakan aset-aset yang ada, nah dari situlah kita berawal untuk membuat perencanaan. Jadi setelah kita melakukan refleksi dengan pemetaan aset-aset apa yang dimiliki eh, yang pernah kita pelajari ya, aset itu ada 7 aset Kak. Ada namanya
maling Bu Vivi ya. Maling Bu Vivi itu ma asetnya adalah manusia, ling itu adalah lingkungan, bu budaya dan agama, vi finansial, vi fisik gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau kakak ingin mengoptimalkan dan mengembangkan Kombel yang ada. Petakan asetnya dulu. Aset ketemu, refleksikan, ajak brainstorming dengan rekan-rekan yang ada, kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan gitu ya. Setelah kita lakukan refleksi awal sebagai assessment awal untuk mengembangkan, kita buat perencanaan, planningnya. Setelah perencanaan, maka harus kita implementasikan. Apakah Kombel ini setiap seminggu sekali, ataukah Kombel setiap 1 bulan sekali, itu terencana jelas. Oh, contohnya minggu ini agendanya guru PJOK yang berbagi gitu ya. Kemudian besok agendanya guru IPA. Kemudian minggu depan lagi agendanya guru dan seterusnya gitu. Ketika semua sudah memiliki peran, ketika memiliki perencanaan yang jelas, maka implementasinya akan konsisten gitu. Tapi kalau Kombel itu hanya dibuat, yuk besok kumpul yuk, besok berbagi ini gitu ya, tanpa ada perencanaan yang jelas gitu. Nah, kemudian ada ilmu baru nih, ada ilmu kemarin habis ikut pelatihan PKG gitu. Kemudian Kak imbaskan. Nah, hanya sekali saja, di situ tidak ada sebuah perencanaan lanjutan gitu. Ya, siap-siap saja, Kombelnya hanya tinggal nama gitu ya. Nah, itu. Setelah kakak buat perencanaan, kemudian implementasikan, nah endingnya ini kak, evaluasi. Dalam sebuah program biar baik itu ada namanya mailer kak. Program supaya bisa konsisten, itu ada namanya mailer. Mailer itu apa? Monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Ya, monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Nah, apa sih perbedaan monitoring dan evaluasi gitu ya? Nah, kalau monitoring itu pelaksanaannya adalah dari waktu ke waktu. Habis kegiatan minggu ini dimonitor pelaksanaannya, minggu besok dimonitoring pelaksanaannya, minggu selanjutnya lagi dimonitor pelaksanaannya. Kemudian evaluasi, namanya evaluasi itu adalah pelaksanaannya di akhir. Ya, di akhir dari program bisa juga 3 bulan, bisa juga 1 semester, bisa juga 1 tahun. Nah, dari monitoring dan evaluasi ini, maka kita harus bisa melakukan namanya RTL, rencana tindak lanjut. Nah, dari yang sebelumnya ada kendala, oh ketika kemarin kita melaksanakan contohnya kegiatan Kombel, teman-teman nggak aktif deh, karena materinya mungkin nggak dibutuhkan oleh teman-teman gitu. Nah, dari situlah kita evaluasi. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui supaya teman-teman merasa butuh gitu? Ya berarti kita perlu lakukan sharing gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan saat ini yang mendesak? Oh, kebutuhan saat ini yang mendesak adalah bagaimana membedah CP yang terbaru gitu. Karena dengan bedah CP ini harapannya bisa diturunkan ke dalam tujuan belajaran sehingga itu bisa dijadikan modul ajar dan seterusnya. Ini hal menarik yang baru gitu yang dibutuhkan teman gitu. Nah, dari situlah kita mengawali untuk sebuah rencana tindak lanjutkan. Nah, jadi rencana lanjut itu tujuannya adalah untuk perbaikan dari proses meler, monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya lagi, pentingnya hubungan komunitas belajar terhadap keberpihakan pada peserta didik itu penting sekali ya. Dalam konteks hal ini sekali lagi apa yang Kombel yang dilakukan adalah kembali lagi pada peserta didik gitu ya. Tidak hanya serta-merta untuk guru tuh, tapi goal utamanya adalah peserta didik. Di mana setiap elemen sekolah perlu saling terlibat, perlu adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi bisa menciptakan bahan bersama, kemudian dibangun dengan kesadaran bahwa pembelajaran dan keberhasilan seorang itu merupakan tanggung jawab bagi semua orang dan seterusnya. Tuh. Ini kenapa pentingnya hubungan komunitas belajar terhadap keberpihakan peserta didik kakak semuanya. Harapannya memiliki visi yang sama sehingga visi itu diturunkan ke dalam misi, kemudian diturunkan ke dalam value maupun tujuan-tujuan yang ada. Kalau kakak-kakak sudah memiliki orientasi yang sama, mau berjalan tuh enak. Tapi kalau di sekolah ini memiliki dualisme eh, visi yang berbeda gitu ya. Satu sisi eh, kakak pengennya maju kencang gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa rekan kita yang kita sudah nyaman kok dengan zona kita gitu ya. Nggak perlu deh maju-maju. Toh kalau kita seperti ini anak-anak juga sudah bisa menikmati gitu ya. Nah, mungkin kita akan mengalami berbagai macam orientasi-orientasi visi yang berbeda gitu ya. Nah, disitulah peran kita kakak. Kita nggak bisa memaksakan
sekali lagi ya, kita nggak bisa menyamakan visi kita sama dengan visi orang lain, tapi kita bisa menyelaraskan visi kita dengan orang lain. Nah, contohnya analoginya begini kakak. Saya yakin kakak tahu gamelan gitu ya. Gamelan kenapa indah ketika kita eh, memainkan gitu. Karena gamelan itu memiliki nada-nada yang berbeda. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Itu sama kondisi kita dengan rekan-rekan guru yang lain gitu. Rekan kita itu ada yang memiliki nada yang rendah, ada yang memiliki keterampilan rendah gitu ya. Dari kompetensinya, semangatnya, ada yang setengah-tengah, ada yang tinggi gitu. Supaya itu bisa indah, jangan dipaksakan untuk sama semuanya. Yang kita lakukan adalah memainkan itu, menyelaraskan, ya, bukan menyamakan tapi menyelaraskan. Ketika gamelan itu dimainkan dengan ragam nada yang berbeda dan kita bisa menyelaraskan itu, tidak hanya mukul yang nada tinggi saja gitu ya, atau mukul yang nada rendah saja, tapi bisa kita kolaborasikan dengan permainan penyelarasan itu, maka itu akan nampak indah. Ini juga sama kakak-kakak semuanya. Ketika kakak ingin mengajak teman-teman yang ada di sekolah kakak-kakak untuk sesuai dengan visi, jelas itu susah. Yang kita lakukan adalah menyelaraskan. Kita ajak mereka yang kurang, bagaimana mereka merasa bergairah untuk memainkan yang tinggi gitu ya. Begitu juga yang tinggi, bagaimana bisa mengurangi ritmenya supaya kadang bisa turun, supaya bisa seimbang dan seterusnya. Nah, inilah peran kita Kak, memainkan eh, nuansa-nuansa kondisi yang muncul berada di sekolah kita yang ada gitu. Jangan terus seakan-akan itu ini nggak nggak mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tinggalan nggak keren gitu ya. Kalau itu berarti kita memaksakan sesuai dengan kita gitu ya. Nah, siap-siap saja kakak nanti berada posisi yang kurang nyaman kalau nanti kita harus memaksakan kondisi sama semuanya. Kemudian kakak semuanya dengan penerapan komunitas belajar, harapannya student agency gitu ya, ya orientasi kepemimpinan baik dari peserta didik maupun dari rekan-rekan itu mulai muncul gitu. Yang sebelumnya mungkin Kak Rohim belum semangat ketika harus berbagi dengan teman-temannya, nggak pede karena beberapa kendala tentang konten gitu. Tapi ketika Kak Rohim contohnya sudah, wah saya punya konten baru loh, namanya mengajar yang efektif itu harus seperti ini. Kemudian dengan adanya pemahaman baru, dengan knowledge baru gitu ya. Nah, ini memiliki eh, semangat untuk berbagi itu gitu. Nah, itu salah satu penerapan komunitas belajar di mana orientasinya adalah materi kepemimpinan berbagi gitu ya. Komitmen nilai bersama, pembelajaran kolektif, berbagi, kondisi mendukung dan seterusnya. Nah, oke, kita akan berbrainstorming kakak semuanya. Kita akan sharing gitu ya tentang kombel yang ada di sekolah kakak gitu. Kalau mungkin di sekolah kakak belum memiliki kombel ataukah mungkin sudah memiliki kombel, coba kita cek gitu ya. Apa nama kombel di sekolah kakak gitu ya. Nah, setelah nanti kakak-kakak tahu nama kombelnya apa, kalau memang belum punya nama, boleh dong nanti kakak-kakak bisa membuat sebuah akronim yang keren gitu ya. Sehingga orang akan merasa pede ketika disebut, wah kombel saya itu namanya ini loh gitu. Nah, akan merasa pede gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar nama kombel kemudian menyebut nama sekolah gitu kan nggak keren banget gitu ya. Contohnya sekolah A berarti kombel A gitu kan nggak keren gitu ya. Nah itu nanti kakak kalau memang belum ada nama kombelnya bisa kita berelaborasi di sini kira-kira mau dibuat apa nama kombel di sekolah kakak. Nah, supaya nanti teman-teman pada semangat untuk berbagi di kombel yang ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua fase berada di fase inisiatif, implementatif atau keberlanjutan. Ini adalah tiga fase, Kak. Kalau mungkin Kakak berada di fase inisiasi, berarti saat ini Kakak baru mau merancang ombel yang sebelumnya belum ada gitu ya. Tapi kalau Kakak sudah jalan dari rancangan, kemudian Kakak sudah jalankan, tapi belum masih naik turun gitu ya. Naik turun kadang jalan, kalau pas butuh gitu jalan, kalau enggak ya pasif gitu, berarti diimplementasi gitu ya. Tapi kalau itu konsisten dilakukan terus tiap bulan, tiap minggu ya itu berarti fasenya adalah di keberlanjutan. Nah, kira-kira kakak berada di mana kombelnya itu nanti? Kemudian yang ketiga, apa saja kegiatan yang dirancang? Nanti boleh dibagikan. Jelaskan latar belakang kenapa bentuk kegiatan yang dilakukan seperti itu gitu. Nah, nanti boleh bagi. Kegiatan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
kita akan berbrainstorming di situ kakak-kakak semuanya tentang cerita gitu. Adakah yang berkenan mengawali ceritanya dari 5 pertanyaan romantik ini? Dari siapa dulu ini yang berkenan berbagi? Supaya nanti kita bisa muncul inspirasi-inspirasi baru. Apa nama kombelnya gitu ya. Kalau emang belum ada ya apa adanya. Belum belum ada Kak gitu. Namanya hanya sekedar kombel gitu ya. Nanti siapa tahu terinspirasi dari teman-teman yang ada gitu. Boleh? Silakan Kak Rokin. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Kemarin waktu rapat sempat disinggung tentang kumpul belajar. Nama kumpul belajar di sekolah kami itu nama tetap diberikan nama sekolah, kumpul belajar yang dengan nama sekolah, Oke. tidak ada nama lain. Ya. Kemudian yang Kenapa lanjutnya. kita ambil kumpul nama sekolah? Karena mudah Iya. diketahui oleh pengakses, misalnya rekan di dinas, rekan eh, di NGMP lain. Jadi mudah diketahui bahwa oh ini adalah komunitas belajar dari SMA 6 Kabupaten Sorong. Itu. Ya, oke. Kemudian di fase apa Pak? Kak, saat ini Kak? Inisiatif, implementasi atau keberlanjutan posisinya? Pak, maksudnya fase fase apa? Kak? Fase Eh, fase E begitu. oh, bukan Kak. Fase inisiasi itu berarti di kombelnya Kakak masih tahap-tahapnya perencanaan, belum ada kegiatan Oh, yang terlaksana gitu ya. Kalau implementasi masih berarti sudah ini, berjalan gitu. masih tahap perencanaan Kak. Hmm. Tapi sudah dibentuk, Hmm. eh, belum diterbitkan SK. Oke, berarti masih fase inisiasi ya Kak ya, di nomor Ya, 2 ya, ya. Kak. Ya. Kalau implementasi kan berarti sudah menjalankan beberapa Ya, program ya, gitu ya. ya. Belum Kalau dijalankan. berkelanjutan itu sudah begini. Karena awal di tempat kami kan kalau awal-awal tahun ajaran baru, apalagi menjelang 17 Agustus, Hmm. ini anak-anak kurang aktif. Di samping anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan paskibraka di tempat kami, otomatis Hmm. anak-anak diarahkan ke situ. Oke. Kemudian ada rancangan program ke depan itu kegiatannya seperti apa Kak Rokin? Rancangan program yang kedepannya ini berbagi praktik baik. Jadi Contohnya apa Kak Rokin? jadwalnya tidak menentu. Kalau misalnya ada temuan-temuan di kelas, Hmm. eh, bisa dijadwal di berumbuk untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Pada saat pembuatan perencanaan RHK bulan kemarin, Oke. semuanya ditunjuk sebagai harus mengambil eh, peran sebagai narasumber. Jadi kita semua diperankan sebagai narasumber Hmm. tentang berbagi praktik baik. Oke. Berarti eh, untuk di RHK itu kan kombelnya harus didaftarkan di PMM Iya, gitu ya. iya. Apakah sudah terdaftarkan di sana Kakak? Belum, belum Kak, belum. SK-nya Belum. aja belum. Oke, berarti ini tugasnya Kak Rohim ya, memantik supaya langkah pertama terbitkan SK, kemudian buat rancangan program Kak, sebulan sekali gak usah lama-lama gitu ya. Dalam Iya. RHK itu kan ada pilihan 3 kali menjadi peserta pelatihan, nanti kemudian dari situ didaftarkan kombelnya di PMM. Setelah nanti didaftarkan di Ini Kak, PMM, bagaimana cara menyertakan kompol di PMM itu? Adakah syarat atau ada tips dari Kakak untuk ya tidak bisa? ketika sudah terbentuk dengan adanya SK, nanti tinggal buka di sana, ada alur-alur langkahnya sih. Berarti ombelnya sudah terbentuk resmi gitu. Apakah ada yang harus kita kerjakan di dalam situ atau ada harus diupload bagaimana? Harus Ya, ada kegiatan. ya yang tadi Kak, minimal sudah punya rancangan resmi SK-nya. Yang kedua setelah itu nanti dari situ mulai dijadwalkan. Contohnya bulan ini materinya tentang eh, disiplin positif, bulan ini tentang apa gitu. Jadi sudah memiliki program, bukan sifatnya hanya sekedar ketika dibutuhkan gitu ya.
Jadi sudah punya gambaran seperti itu. Nah, itu nanti kakak bisa mengeluarkan sertifikat sendiri untuk pelatihan dengan contohnya kerjasama dengan dinas, dinas yang melakukan sertifikat, ataukah mungkin bisa membuat piagam, kemudian tanggal pas sekolah itu sudah diakui kan di RHK kan seperti itu. Ya, berarti baik itu. Gitu ya Kak Rokim ya. Terima kasih masih Ya tahap Kak, inisiatif ya. Nah, ini ya Kak. tantangan untuk Kak Rokim. Langkah pertama buat SK, kemudian resmikan itu, kemudian buat program yang real tiap bulan itu apa kegiatannya dan seterusnya. Ya, Ya Kak. silakan. Ini selanjutnya Kak Zulfan untuk berkenan berbagi. Ya, Kak. Suara saya jelas ya, Kak? Suaranya syahdu Kak. Samar-samar Kak. Ya, soalnya hujan, jadi di sini Oh iya ya, baru hujan siap. besar. Ayah, Tapi cukup terdengar saya, sih. Ya, silakan. saya izin, saya izin share, ini bisa, Kak? Izin share apa? Foto aja kayaknya. Ya, Oh, tentang kombel saya yang sudah jalan itu. Saya bisa share, Kak? Oh, ya silakan Kak Zulfan. Aman Kak? cek, cek, Sudah Kak. aman, 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 aman. Saya bisa share, Kak, Kakak. Mungkin kegiatan yang pernah mau izin share, Kakak. Silakan, silakan Kak. Oh, tidak bisa share. Oke, saya mau share tapi tidak bisa share. Mungkin saya share di grup saja, Kak, Pak ya. Sambil saya menjelaskan. WKG. Halo, Ya, silakan Kak. ayah. Jadi eh, kalau untuk kombel, kombel yang sekolah punya itu sudah di tahap ini berkelanjutan Hmm, karena sudah nama kombelnya itu SD Negeri 32 Kota Sorong. Terus eh, fase yang telah kami lalui untuk kombel sekolah itu sudah di fase berkelanjutan karena oke. eh, kegiatan programnya itu 1 bulan 2 kali. Nama Hmm. kegiatannya Sabtu Bersama. Jadi Sabtu Hmm. Bersama itu eh, setiap Sabtu semua guru apa diarahkan untuk mendengar materi-materi. Jadi yang diprogramkan contohnya eh, awal semester tentang modul ajar itu programnya sudah jalan. Jadi awal semester modul ajar CP dengan TP sama ATP itu nanti dijelaskan di awal apa semester. Kemudian nanti di pertemuan kedua tentang proyek. Nah, itu berkelanjutan terus-terus nanti guru-guru yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di luar itu nanti bulan berjalan mereka harus berbagi praktik baik di dalam setiap kombel, dalam setiap Sabtu berbagi itu. Nah, latar belakang untuk kenapa sampai kombel SD itu dilakukan karena ada banyak guru senior yang belum mengetahui tentang kurikulum merdeka, tentang ini eh, pembelajaran menggunakan media media ajar, contohnya macam laptop, infocus. Nah, itu yang kita menjadi latar belakang untuk membuat kombel tersebut. Terus kombel itu sudah di SK-kan dari 2 tahun yang lalu, pembinanya kepala sekolah sendiri. Nah, nanti strukturnya ke bawah itu penanggung jawab sebagai mentor-mentor atau eh, sebagai narasumber itu kita-kita yang pernah ikut kegiatan seperti ini. PKG nanti berbagi di PKG. Terus eh, contohnya yang ada pengajar praktik nanti dia berbagi apa lagi gitu. Jadi Oke. memang kita sudah programkan untuk yang SD Negeri 32. Tapi kalau untuk eh, kombel yang saya mau buat yang untuk ini modul 3.1 ini Hmm. saya mau buat
kombel yang masih berada di fase inisiasi, Kak. Hmm. Jadi saya membuat, kan SD Negeri 32 itu kombel besar, Ya, tapi ada satu kombel yang di dalam SD Negeri 32. Jadi itu punya kombel kombel itu. khusus, khusus fase fase B, di mana lintas lintas ini lintas guru program bidang studi. Ada guru kelas, ada guru agama, guru bahasa Inggris, guru PJOK yang saya mau buat di situ. Saya sudah merancang, nama kombel ini adalah eh, kombel fase B, kombel refleksi fase B Negeri 32. Kenapa saya pilih nama itu supaya lebih mudah didapat kalau macam di share di PMM. Nah, kalau untuk SK kan dengan eh, meng-SK kan dengan pembuatan pendaftaran itu saya sudah koordinasi dengan wali kelas 4. Kebetulan beliau juga ini pengajar praktik angkatan 10 kalau tidak salah. Hmm. Beliau juga yang kemarin daftarkan kombel kombel besar. Makanya saya melihat dari aset manusianya situ. Karena beliau IT-nya bagus, eh, paham tentang cara mendaftar, cara buat kombel di dalam PMM. Makanya saya, kebetulan dia juga wali kelas 4. Makanya saya ajak untuk kolaborasi dalam kombel tersebut. Nanti dia Oke. yang daftarkan, nanti dia yang kita bersama ke kepala sekolah. Sebenarnya hari ini kita mau lakukan, Kak. Cuma beliau sedang ada Ada cara ya. kegiatan, ya, ada kegiatan antar anak-anak untuk Olimpiade. Kalau kepala sekolah masih kegiatan di luar kota, jadi makanya sekalian kita tunggu kepala sekolah datang Mhm. supaya buat SK-nya beliau daftarkan. Nah, rencana saya Agustus, di akhir Agustus kegiatan itu berjalan. Nah, saya juga sudah buat program dengan dia, contohnya 1 bulan 1 kali. Awal program itu dijalankan, saya membuat pengertian kombel dulu, refleksi tentang awal masuk dengan pengertian kombel. Nanti selesai materi itu baru kita refleksi tentang project, karena sekarang yang lagi gencar-gencarnya isu paling viral di sekolah sini project, karena kelas 3 baru masuk eh, IKM, makanya Hmm. mereka bingung nih, wali kelas 3 bingung projectnya tuh apa, Seperti apa? pengertian project tuh apa. Jadi kami mau jelaskan P5 tuh apa, terus eh, materinya mungkin dua untuk bulan ini. Oke. Pertama pengertian kombel, kedua project P5 itu apa, berapa waktu begini, supaya unek-unek yang kelas 3 mau harus keluar atau kendala-kendalanya, mereka bisa tukar pikiran langsung dalam, khusus di fase kita situ, Oke, saling siap. membantu. Terima kasih, Itu kira. Kak Zulfam. Sangat lengkap sekali dan semoga saja bisa menginspirasi untuk kakak yang lain ketika mau membuat sebuah program di dalam Kombel itu gambarannya minimal bisa kita mengadopsi dengan kegiatan yang ada di Kak Zulfan atau kakak yang lain. Nah, di sini ada Kak Bambang yang mau berbagi gitu ya. Silakan Kak Bambang, boleh disampaikan tentang pertanyaan tiga ini sebagai closing statement untuk pertanyaan ini, Kak. Ya, silakan Kak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Untuk sekolah kami, itu sudah kurikulum Merdeka sudah 3 tahun ini, jadi kelas 9 sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti sudah 3 tahun, di mana kemarin kita daftarnya itu mandiri, Oke. karena kepala sekolah itu mengejar target bahwa kita harus bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang memang dipilih. Jadi lebih memilih untuk mandiri. Untuk komunitas belajar sekolah, kami juga masih di fase inisiasi, di mana kegiatan di sekolah kami itu kan masih setiap ada materi baru melaksanakan uh, kegiatan seperti itu. Jadi ada ilmu baru kumpul. Nanti kalau tidak ada ilmu baru berarti hanya mengerjakan Diam.
proyek-proyek P5 saja Kak, seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, jadi ini juga menjadi tugas besar seperti Kak Ena dan Kak Rahim yang masih eh, dalam fase inisiasi, sehingga nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan eh, seksi kurikulum di sekolah, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana pendekatan kepada kepala sekolah, karena di sekolah kami itu Kak, eh, kepala sekolah itu sangat rajin sekali dan sangat teliti dalam segala bidang. Jadi kita harus bisa membuat sesuatu yang cocok dan pas dengan keinginannya, seperti itu. Sehingga apapun yang tidak sesuai dengan keinginannya akan seperti apa ya? Seperti Tidak bukan dilaksanakan ditolak gitu ya. juga. Ya, tapi lebih baik jangan dilaksanakan, seperti itu, Kak. Oke, 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 siap. Oke ya, siap, bisa menangkap Kak. Berarti untuk saat ini di Ya, kakak sekolahnya masih fase inisiasi ya. Dan itu siap, siap. berjalan ketika ada kebutuhan ilmu baru. Kalau nggak ada ilmu baru jalan, kalau nggak ada ya nggak belum belum ada kegiatan gitu ya. Belum ada Ya, kegiatan. dari situ intinya berarti kombelnya berbasis pada kebutuhan seperti itu, bukan Siap. suatu hal yang menjadi konsisten rutin gitu ya. Kalau di Kak Zulfan kan rutin gitu ya, tadi tiap Sabtu gitu ya. Nah, ini berarti tantangan kepada kakak yang lain bagaimana bisa meningkatkan fase yang inisiasi. Kalau saya lihat tadi kan fasenya masih inisiasi gitu ya. Menjadi fase yang implementasi dan endingnya keberlanjutan gitu ya. Nah, ketika sudah keberlanjutan berarti mau nggak mau semuanya akan merasa long life education gitu. Belajar sepanjang hayat gitu. Selalu belajar dan selalu belajar gitu ya. Tidak berada pada zona nyaman. Terima kasih kakak semuanya sudah berkenan berbagi tentang Kombelnya. Coba kita analisis Kak perkembangan Kombel di kakak semua yang ada di sini. Ya, kira-kira ini ada penskorannya begitu ya. Ini penskoran kalau kita buat skor sederhana gitu dari fase yang ada di sekolah kakak semuanya. Apakah fase perkembangan sekolah kakak-kakak di fase 3 itu indikatornya inisiatif, implementatif 4, kemudian keberlanjutan itu di fase 5. Itu adalah rincian berkenaan tentang gradasi ketika itu dilakukan sebuah penilaian gitu ya. Nah, kira-kira apakah kakak berada di 3, 4, atau 5 pengambilan keputusan? Kalau di posisi 5 berarti pengambilan keputusan sudah bersifat luas, ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kan artinya ada keterbukaan gitu ya. Enggak, belum masih otoriter gitu. Kalau otoriter tadi boleh disampaikan eh, sesuai contohnya kalau Bang, kalau kepala sekolahnya oke ya oke, kalau enggak gitu ya. Berarti kan belum ada akuntabilitas untuk pengambilan keputusan yang bisa mewadahi semuanya kan begitu. Coba kakak renungkan kira-kira berada di mana inisiatif, implementasi atau keberlanjutan. Kalau itu di ibaratnya di skor gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menghantarkan kombel kita kalau kita ingin melakukan aset gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali bagi kombel-kombel yang saat ini masih berada di fase inisiasi kakak-kakak ya. Kalau sudah di fase keberlanjutan, ini juga bagus, tapi otomatis ya ini sudah kena gitu ya, sudah jalan gitu ya. Tapi kalau inisiasi, mungkin saat ini belum bisa implementasi karena aset manusianya belum pemahamannya belum clear semuanya, ada yang terjadi mis konsepsi terhadap kombel gitu ya. Buat apa sih kombel nggak penting gitu. Berarti ada sebuah miskonsepsi itu gitu ya. Buang waktu gitu ya, ada terusnya ataukah yang lainnya. Nah, ini silakan direnungkan untuk pemahaman ketika kakak ingin mengembangkan Kombel, dilihat dari sisi 7 aset yang ada gitu ya. Nah, ini tadi adalah 3 ide besar kakak semuanya tentang Kombel itu yang tadi sudah kita sharing bersama. Nah, harapannya setelah ini kakak nanti bisa
menguatkan pemahaman tentang Kombel ya. Nah, oh ya ternyata Kombel itu ada fase-fasenya loh gitu ya. Oh ternyata setelah kita tahu berada di fase inisiatif supaya kita bisa masuk ke implementasi itu caranya gambarannya itu indikator ini harus dipenuhi gitu. Ketika dari implementasi mau menjadi fase keberlanjutan gambarannya adalah indikator-indikator ini yang harus dipenuhi gitu. Nah, itu sebagai pemantiknya. Nah, harapannya ini dapat memberdayakan secara efektif dan wadah kolaborasi Kak semuanya tentang Kombel gitu ya. Ini adalah gambaran tentang Kombel jika dilihat dari 3 ide besar, dari 4 pilar sama 5 dimensi gitu. Kalau tadi sudah kita bahas tentang ide besar, nah coba saya ingin mencolek-colek sedikit tentang 4 pilar, di mana 4 pilar ini berawal dari sebuah kesepakatan yang harus dirumuskan gitu. Jangan sampai Kombel itu sifatnya hanya sepihak program kurikulum gitu, sehingga semuanya nggak clear gitu. Kalau itu menjadi hanya sebuah program tertentu dan tidak menjadi sebuah kesepakatan, biasanya kenyamanan dalam proses belajarnya tidak berbasis pada kebutuhan gitu ya, tapi berbasis pada kewajiban gitu ya. Nah, jadi di 4 pilar ini paling utama adalah kesepakatan. Nah, dengan kesepakatan ini alat bantu untuk menyamakan tujuan dan cara bekerja bersama dalam Kombel. Inilah Kak alasan tentang Kombel gitu ya ketika kita bicara rinciannya. Nah, saya yakin Kakak bisa membaca cara screening gitu ya, screening cepat gitu ya, tentang gambaran bagaimana sih Kombel, bagaimana merancang belajar basis project dengan Kombel yang ada gitu ya. Itu adalah tahapan-tahapan sederhana gitu Kak. Nah, nanti kalau Kakak di bukti karya yang tadi saya sampaikan, nah yang Kakak lakukan adalah menuliskan dikuatkan pemahamannya ini nanti ya. Apa tujuan belajar pembelajaran basis project yang akan dirancang oleh Kakak semuanya. Tujuan belajarnya contoh ingin berbagi tentang konsep sport education model yang di mana bisa berbagi anak-anak bisa memilih perannya sesuai dengan kenyamanan masing-masing gitu ya. Itu tujuannya. Apa yang menjadi produk utama dari pelajaran business project yang Bapak rancang? Harapannya contohnya eh, yang menjadi produk utama adalah terbentuknya sebuah program kokurikuler implementasi sport education model gitu ya. Berarti kan rancangan masih ya sebenarnya. Terus yang ketiga, bagaimana produk hasil karya pembelajaran basic project yang di ini kan produknya adalah dalam bentuk contohnya adalah modul ajar P5 tentang eh, SEM gitu ya. Berarti produknya adalah modul ajarnya SEM gitu ya. Kemudian yang selanjutnya apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam pembelajaran project ini? Itu ada beberapa rincian gitu ya. Tipe proyeknya seperti apa, kemudian model yang kakak pilih seperti apa gitu ya. Jadi milih salah satu. Kalau kemarin aksi nyata kan kakak memilih ya. Saya kemarin belum melihat ada yang memilih SEM gitu ya. Rata-rata mengambil tentang model pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran gitu. Kalau nanti kakak pengen mengambil tentang pendidikan kebugaran dan itu menjadikan sebuah rancangan, contoh begini kak. eh, saya pengen membuat nanti ya ketika gambarannya kakak melakukan diseminasi kepada rekan-rekan. Saya ingin contohnya setiap hari Jumat itu kita Sabtu sehat, gitu. Jumat sehat gitu ya. Nah, kalau selama ini anak-anak Jumat sehat senam, nah, ini program yang saya buat ini harapannya pendidikan kebugaran adalah sebelum senam anak-anak dicek denyut nadi normalnya dulu. Guru-guru juga sama. Setelah kita cek denyut nadi normalnya, kita akan menjelaskan tentang denyut nadi latihan yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Nanti eh, kakak akan menyampaikan, oh cara menghitung denyut nadi itu 220 dikurangi usia. Kalau nanti melebihi dari itu berarti program kita harus kita kurangi. Kalau lebih nanti kita bisa tambahkan supaya nanti targetnya tercapai gitu ya dan seterusnya gitu ya. Setelah selesai nanti anak habis senam kita ukur denyut nadinya lagi. Setelah denyut nadinya kita ukur, nanti anak-anak ada makan bersama dengan makanan yang sehat gitu. Nah, itu kakak sudah membuat sebuah program rancangan tentang model pendidikan kebugaran. Tapi kan tidak berbicara tentang intrakurikuler, tapi sifatnya yang luas. Sehingga itu bisa dirasakan oleh
komunitas sekolah yang ada di sana. Oh ya berarti bagus deh Kak. Kalau selama ini anak-anak hanya jalan santai, hanya senam, tapi nggak ada mengukur denyut nadinya, nggak dan seterusnya. Nah, berarti itu Kakak menerapkan model pendidikan kebugaran, konteksnya dalam bentuk kokurikuler, karena itu di luar pembelajaran. Ataukah mungkin eh, Kakak ingin membuat tentang model pembelajaran tentang SEM gitu ya, yang dijadikan sebuah kok kurikuler gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa sampaikan. Kita bisa loh P5 selama ini kalau P5-nya tentang hanya orientasinya tentang produk-produk karya. Kalau ini dengan SEM nanti anak akan muncul kompetitif, guru akan terlibat semuanya. Guru bahasa Indonesia akan membimbing anak yang contohnya berperan jadi jurnalis, guru bahasa Inggris akan membantu bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan dialektikanya dan tentang bahasa dan seterusnya gitu ya. Nah, nah di situ di dalam bukti karya yang kakak pembelajaran basis project itu harapannya itu Kak. Kakak memilih salah satu, kemudian itu dipaparkan ke dalam program eh, komunitas belajar, sehingga itu akan menjadi nilai lebih dari kakak. Wah nggak sia-sia ya, ternyata Kak Rokim 3 bulan itu mengikuti kegiatan ini gitu. Ternyata bisa membuat program di sekolah, walaupun sifatnya sederhana, tapi impact-nya bisa dirasakan jangka panjang gitu ya. Contoh seperti itu. Harapannya itu, Kak. Jangan sampai nanti teman-teman yang ada di sekolah itu memandang sebelah mata. Ngapain sih setiap siang ada kegiatan eh, tatap maya, tapi nggak kelihatan bentuknya gitu ya. Maksudnya bentuk itu implementasinya nggak kelihatan. Itu harapannya nggak seperti itu. Dengan kakak bermain di komunitas belajar, harapannya itu bisa terlihat gitu dengan orang lain. Oke, nah inilah harap kakak. Tugas kakak selanjutnya adalah ini kak, merancang pembelajaran basis project dengan nah, itu agenda kakak selanjutnya ya. Kalau screenshot. Ya, oke, punya aktivitas kak, gambaran kak, kira-kira di komunitas belajar nanti ngapain gitu ya? Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan setelah ini kak? Nanti alur jelasnya bisa dilihat di LMS ya. Apa saja yang kakak lakukan di LMS ada. Yang saya tampilkan di slide tadi di LMS sudah ada semuanya. Nah, intinya kakak-kakak berusaha membuat rancangan project. Rancangan project itu didiseminasikan kepada komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, apakah itu terlaksana apa tidak? Ya, nanti itu bisa menjadikan usulan program. Jangan terus memaksakan, oh ini harus terlaksana, nggak harus. Namanya kan rancangan gitu ya. Kalau bisa dilaksanakan mungkin bisa dilaksanakan di semester 2. Ataukah mungkin bisa dilaksanakan di tengah-tengah habis selesai bulan ini dan seterusnya gitu ya. Namun kewajiban yang kakak lakukan adalah melakukan diseminasi rancangan proyek itu kepada komunitas belajar. Nah, buktinya nanti ada foto dokumentasi. Kakak sudah melakukan pengimbasan materinya tersebut. Terus ada videonya. Kakak melakukan pengimbasan terhadap komunitas belajar itu. Itulah gambaran aktivitas lanjutan dari kegiatan ini. Ya, silakan Kak Dia. Nah, berarti nanti yang kita upload ini rancangannya dulu ya, Kak? Yang kakak upload itu kakak membuat rancangan, kemudian mendeseminasikan Kak kepada komunitas belajar kakak gitu. Kan tadi kita sudah pantik ya tentang komunitas belajar. Bagi yang komunitas belajarnya sudah jalan, contohnya Kak Zulfan enak, tinggal ngambil minggu depan yang harusnya jadwalnya mungkin nggak jadwalnya Kak Zulfan gitu. Saya minta dong minggu depan nanti jadwalnya saya ingin membuat program seperti ini gitu. Contohnya ngambil kebugaran gitu atau pengen menerapkan SEM gitu ya. Jadi sudah ada aksi diseminasi Kak. Tapi sifatnya Mungkin rancangan, belum 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 eh, pelaksanaan gitu ya. Kak, mungkin jadi Kak, sama kayak Kak Bambang. Modelnya itu kayak kan saya dengan Kak Bambang itu kan masuknya apa namanya kayak Kak Ena, Kak Bambang, Kak Dwi. Inisiatif Kita ya. kan sekolahnya kecil ya Kak, nggak kayak Kak Julfan. Kak Julfan kan istilahnya di kota, terus gurunya banyak, terus siswa juga banyak, terus rombel apa komunitas belajarnya aktif.
Mm-mm. MGMP-nya aktif, semua aktif, KKG-nya aktif gitu. Kalau di kita KKG MGMP KKG aktif Kak kalau mata pelajaran. Cuma kalau apa komunitas belajar di sekolah itu kayak agak susah. Teman-teman itu kalau ada sesuatu yang penting kayak kemarin bikin PMM itu baru ada mau diskusi, baru mau ini. Tapi kalau nggak ada yang nggak penting, maksudnya nggak ada kegiatan sesuatu yang untuk diikuti itu begitu Kak susah. Jadi sebenarnya Oke. dari sini mulai sudah ada kepikiran untuk menggerakkan Kak. Ya memang. Jadi di modul 3 mindset kakak itu bukan lagi menggerakkan kelas, tapi menggerakkan teman-teman. Hanya satu kegiatan, Kak. Ya, Kak. Jadi kakak mengundang Hmm. teman-teman, guru-guru kakak, di sela waktu gitu ya. Terus kakak sudah membuat rancangan yang tadi ada tujuannya, ada ini, terus mau kegiatannya seperti apa gitu. Kira-kira cocok nggak kalau nanti selama ini contohnya tadi yang saya contohkan gitu ya. Di sekolahnya Kak dia ada nggak jalan program Sabtu Sehat atau Jumat Sehat gitu ya? Atau senam bersama Ada gitu? Kak, Jumat Sehat ada senam bersama Kak Jumat Nah, Sehat. Mak Pantik itu Kak, Hmm. kakak memilih salah satu materi kebugaran jasmani. Kalau hanya sekedar senam, itu kan hal yang biasa. Nah, sekarang kakak tambahkan edukasi Hitung dulu ya. teman-teman Denyut diukur nadi. denyut nadi sebelum latihan. Nah, sebelum Oke. senam. Nanti setelah itu kakak Ya. mensosialisasikan kepada teman-teman ini loh cara menghitung denyut nadi latihan. Nanti kakak bisa mencontohkan. Kita bisa membuat program sendiri kok di rumah kalau kita contohnya kita pengen membuat program latihan sendiri gitu ya. Jadi kakak mendesiminasikan program senam itu, tapi ada tambahannya mengukur denyut nadi latihan sebelum dan sudah. Ya. Nah, jadi Sesudah. membuat rancangan program sarannya ya. Masalah itu nanti Oke Kak. dilaksanakan, itu nanti di luar program ini kan. Jadi kakak sudah Oke, mau siap Kak. membuat rancangan itu, ya. Oke, terima kasih Kak. Ya, ya silakan Kak Wira. Gimana Kak Wira? Masih belum keluar Kak Wira suaranya? Mereka Ya, silakan. saya Kak, halo Kak. Ya, aman Kak. Silakan Kak. Jadi kalau di sekolah saya mengenai komunitas belajar ini memang belum dilaksanakan dan juga di PMM belum ada. Cuman Hmm. kita guru-guru yang ketiga kan ada 5 orang yang muda-muda. Tapi hari-hari itu kita sudah seperti komunitas belajar, cuman saja tidak ada SK dan belum di PMM kan. Contoh seperti kemarin sebelum liburan itu guru-guru yang senior dari beberapa sekolah itu pada datang ke sekolah kita untuk ajari mengenai kinerjanya. Hmm. Jadi kita yang muda-muda itu mengajarkan ke mereka karena yang satu masih gaptek, nggak tahu laptop gitu Kak. Terus yang kedua Kak, kalau yang kedua tadi yang penting kan menggerakkan teman-teman guru. Kalau itu sebenarnya saya sudah laksanakan dari ikut PKGB juga Kak. Karena yang pertama saya menertibkan seperti hal kecil pembina upacara yang harus setiap minggunya bergantian atau guru piket atau piket ekstrakurikuler itu Kak. Oke. Terus yang saya mau tanyakan Kak, Ya. eh, ke depan komunitas belajar di sekolah ini kalau kita terus berkelanjutan seperti tadi bukti foto dan video itu selalu diupload ke PMM atau bagaimana itu Kak? Ketika kita ada selalu membuat program misalnya Kak. Oh, bukan Kak. Jadi Oh enggak Kak? itu foto sama video itu hanya untuk kepentingan kegiatan ini, Kak. Jadi kakak nanti membuat rancangan yang tadi saya tampilkan slide-nya itu, terus mendesiminasikan kepada teman-teman, terus bukti desiminasi itu difoto dan divideokan, kemudian diupload di LMS ini, Kak. Terus kalau sifatnya berkelanjutan Kak? Nah, Kalau kalau yang kita sifatnya berkelanjutan berarti kalau program ini sudah selesai, Lanjut. Kak, nanti tinggal nyambung terus, diagendakan terus, nggak usah ngupload. Itu kebutuhan sekolahnya kakak masing-masing gitu ya. oh, Jadi dan yang saya masukkan pematerinya itu foto Kak. sama ngupload itu hanya sebagai bentuk ending kegiatan ini gitu ya. Bahwa sudah dilakukan diseminasi loh. Nah, diseminasi itu bukan masalah materi yang sifatnya umum, Kak. Tapi materi yang hubungannya tentang PKB Cuka. Kakak bisa milih salah satu, apakah tentang SEM, apakah tentang kebugaran, apakah tentang pendidikan gerak yang tadi saya contohkan tadi, Kak. Jadi eh, sebelum kita melaksanakan kita gali asetnya dulu. Kira-kira asetnya apa sih yang bisa kita berdaya? Oh,
teman saya di tempat saya itu teman-teman ternyata butuhnya asetnya adalah yang mau dikembangkan seperti ini gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Ya, kalau ya jujur saya kalau di teman sekolah saya itu memang Mm-mm. suka di mode nyaman Kak. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan itu kayak nggak mau terlibat. Nah, cuman saya sama teman saya itu yang sudah lulusan guru penggerak itu yang selalu yang selalu menggerakkan kita-kita yang muda yang pengen maju untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti hal ini Kak. Jadi ya kendala kita ya hampir 98% itu guru senior tuh cari-cari aman semua Kak. Jadi kita agak Ya. kesusahan. Cuman saya Oke. ada teman guru tadi yang muda terus lulusan guru penggerak yang selalu dipakai ke sekolah-sekolah pedalaman untuk kasih tahu apa mengenai materi PMM, kinerja gitu Kak. Ya, siap. Intinya begini Kak ya. Saya akan share screen. Kira-kira aktivitas apa yang akan Kakak lakukan ya nanti di LMS itu. Nah, apakah sudah tampil di layar Kak? Ya, halo, apakah sudah tampil di layar? Sudah Kak? Ya, Sudah ya. Kak. Saat ini kita berada di persiapan rencana tindak lanjut Sudah ya. Kak? Nah, saat ini kita berada di rencana tindak lanjut ini. Nah, setelah ini nanti kakak-kakak itu ada unggah tugas rencana tindak lanjut. Dua date-nya tanggal 12 Agustus, Kak. Aktivitasnya apa? Unggah tugas rencana tindak lanjut ini. Nah, aktivitasnya ini. Nah, yang kakak lakukan di sini ada keterangannya ya. Tahapan sangat menarik bla bla bla. Nah, silakan kakak-kakak membuat rancangan program berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Rancangan tersebut memuat elemen ini. Jadi di slide itu Kak, nanti slide pertama contohnya judul program kegiatan. Nah, contohnya tadi kegiatan tentang kebugaran senam massal dengan mengukur denyut nadi peserta didik gitu ya. Sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian latar belakangnya apa? Slide kedua nanti tentang latar belakang. Kenapa sih kita perlu selama ini kalau ada program senam harus dihitung denyut nadinya, latar belakangnya supaya kita tahu apakah senamnya dirasa kurang ataukah terasa lebih dan seterusnya. Nah, saya seperti itu. Nah, itu latar belakangnya. Tujuannya apa? Tujuannya anggap saja biar anak-anak peserta didik itu tahu dia bisa mengetahui kapasitas dia untuk melakukan aktivitas geraknya apakah berlebih atau tidak sehingga dia bisa memprogramkan sendiri. Nah, maksudnya tujuannya seperti itu. Nah, nanti di slide keempat tentang capaian langkah-langkah. Nah, sampai dengan ini Kak, slide ke-8 kemungkinan tantangan. Jadi itu, Kakak membuat kurang lebih 9 slide, 8 sampai 9 slide ya di sini keterangannya ya. 9 slide. Kemudian dari slide ini yang tadi itu nanti kakak-kakak langsung lakukan undang teman-teman ya. Contohnya teman-teman guru yang ada di sekolah sana ya. Nah, terus itu presentasikan di hadapan teman-teman. Nah, saat kakak presentasi, apa yang nanti dinilai di situ? Yang dinilai satu, di sini Kak, ada bukti fotonya. Ini keterangannya Kak. Sebagai tambahan informasi, RTL yang Bapak buat memuat tentang penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Ibu Bapak diminta mempresentasikan RTL. RTL ini Kak, yang Rencana tindak lanjut. ya rencana nomor 1 sampai dengan nomor 8 yang dalam bentuk slide tadi itu Kak. Ya Kak. Judulnya apa, tujuannya apa, sampai dengan kemudian apa gitu ya. Nah, itu dilengkapi dengan dokumen foto atau video dan atau dokumen lain yang relevan, contohnya mau daftar hadir gitu ya. Kalau yang hadir siapa semua tanda tangan gitu. Kemudian itu diunggah sebagai bentuk eh, kegiatan rencana tindak lanjut dari ini gitu. Jadi, Jadi kalau mm-mm. kalau foto-foto aja gitu, maksudnya foto atau Iya, dokumentasinya Kak. kayak macam ada daftar akhir itu Mm-mm. apa Kak? Iya betul. Jadi ketika kakak presentasi Nggak harus. 9 slide ini ada foto, ada video, dan dokumen lain. Jadi bukan foto atau apa ya? Fotonya ada, videonya hanya singkat-singkat aja Kak. Singkat-singkat aja, singkat-singkat potongan awal, tengah, akhir atau gimana terserah Kakak gitu ya. Tapi ada fotonya juga gitu. Juga dilampirkan dokumen lain, contohnya kalau kegiatan resmi kan kayak biasanya itu kan
ada undangan, ngundang teman-teman kan nggak hanya sekedar lesan, mungkin kakak koordinasi dengan kepala sekolah pengen ngundang teman-teman untuk mengadakan eh, diseminasi lah gitu, anggap saja gitu ke teman-teman yang ada di sekolah ke kelas gitu ya. Kemudian ada undangan, kemudian setelah ada undangan ada daftar hadir, itu namanya dokumentasi lain gitu ya. Jadi mencantumkan foto, video, dan dokumentasi lain itu. Nah, setelah nanti itu selesai, kemudian diupload di ini unggah rencana tindak lanjut. Nah, ini aktivitas yang kakak lakukan untuk modul 3. Seperti itu. Jadi pengetahuan yang kakak miliki harapannya bisa dibagikan pada Adik-adik. teman-teman. Nah, ini adalah capaian yang bisa kakak baca di LMS ya. Slide pertama tentang judul, slide kedua latar belakang. Latar belakang mungkin dibuat 2 slide bisa. Slide ketiga tujuan, slide keempat capaian, sampai dengan slide ke-8 tuh kemungkinan tantangan. Kalau saya mau membuat program contohnya tentang kebugaran jasmani anak-anak senam udah dihitung denyut nadinya, kira-kira tantangannya apa? Oh mungkin tantangannya anak-anak kesulitan dalam menghitung denyut nadi, Itu ataukah mungkin tantangannya saat ini sering hujan sehingga tidak bisa terlaksana gitu. nggak bisa Jadi sembahyang. intinya yang kakak buat ini sifatnya masih rencana, rencana Nah, program gitu ya. Bisa dilaksanakan. jadi dilaksanakannya tahun depan atau bulan depan nggak Ya, apa-apa gitu ya Kak. dilaksanakannya terserah, terserah, terserah nanti kalau teman-teman contohnya, wah ini bagus deh, minggu depan kita praktekkan gitu. Berarti kan Oh bagus iya kan gitu. gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini rancangan Kak ya. Oke, Iya Kak Kak. Zulfan, Siap, siap. ada yang mau ditanyakan Kak Zulfan? Atau sudah aman? Masih mute Kak, Kak Zulfan? Hmm. Kak, saya mau tanya nih. Ya. Ini kan saya punya dua komunitas belajar yang jalan sama-sama, aktif sama-sama ini. KKG aktif, Mm-mm. terus sekolah juga aktif. Itu Mm-mm. kalau saya pilih KKG, baru saya buat ini diseminasi juga tidak apa-apa. Atau Kalau atau saran saya ini yang sifatnya di sekolah Kak, bukan yang di luar sekolah. oh berarti ya itu yang saya mau perjelas saja Kak. Karena Mm-mm. kan ini bisa berbagi di KKG juga, bisa berbagi di Ya. sekolah. Jadi kita cuma buat rancangan, Mm-mm. terus kita diseminasikan, kita foto, daftar hadir, Video, apa, video. video. Nah, buktinya kita masukkan store. Gitu aja. Selesai. Nah, Ah, ya. masalah nanti programnya dilaksanakan atau tidak tergantung teman-teman Oh, kan gitu. oke. Jadi dari awal saya kira mungkin kita buat komunitas, apa, terus kita diseminasikan di komunitas kita. Tapi kalau yang sudah ada, berarti kita tinggal jalan saja ya, Kak. Ya iya, tinggal jalan Tinggal aja Kak. minta, tinggal minta waktu. Pak Kepsek, tolong Sabtu Minta ini saya mau waktunya berbagi gitu ya. tentang satu program. Oh, Saya ya punya Kak, program paham, ini paham. loh, rancangan ini gitu. Kira-kira gimana Oh iya, rencana iya. gitu ya. Oh iya, siap, Kak. Ya. Oke. Jadi belum belum sampai kalau di grup penggerak kan sampai programnya terlaksana Ta- Kak ya. tapi ini kan baru rencana, belum Ya. programnya terlaksana. Jadi contohnya kalau macam saya mau jelaskan tentang SEM, berarti saya buat dia punya rencana tentang program Rencana. SEM, tampilkan sosialisasi ke teman-teman mau Hmm. kerjakan atau tidak. Yang penting buktinya saya realisasi, saya Oke. sudah Ya. daftar hadir, saya sudah ada video tentang berbagi praktik baik. Seperti Iya. itu Kak Kahir. Iya betul. Tapi akan lebih Oke, baik siap. lagi kalau nanti ditindak lanjut. Oh, Semnya keren Iya deh. betul. Nanti P5 Ah boleh ya, diambil Sem gitu. Ya, itu contohnya boleh siap kalau Kak. ke depan mau Siap, siap. dilaksanakan. Siap Kak, siap. Aman ya? Aman. Aman-aman Kak. Ya, jadi Oh, silakan berarti nanti walaupun Bahasanya aja yang masih bingung. komunikasi. untuk implementasinya nanti tergantung dari kesepakatan Iya, bersama. kalau mau dilaksanakan nggak apa. Akan lebih baik Ya dilaksanakan dilaksanakan. juga Kalau tidak nggak apa-apa. dilaksanakan juga nggak apa. Namanya juga rancangan kan gitu. Siapa tahu dapat umpan balik dari Siap. kepala sekolah. Oh, bagus saya anggarkan itu. Nanti saya kasih sumber dana untuk pelaksanaan itu. Nah, tapi harapannya Kak, itu tidak hanya sebagai wacana, semoga nanti bisa dilaksanakan di kegiatan yang bisa terlaksana gitu ya. Jangan sampai nanti kesannya hanya menggugurkan kewajiban datang foto-foto gitu ya. Jangan jangan seperti itu. Nanti takutnya cuma, kumpul, kumpul, kita kumpul sebentar, kita foto video gitu. Jangan itu bukan harapannya gitu. Kalau itu Kak Eri, menggugurkan Kak kewajiban. Eri sudah tahu tekniknya langsung. Kalau itu sudah 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 lama gitu ya. Bukan itu yang diharapkan. Benar-benar itu kakak punya gambaran program, punya mimpi Siap, gitu siap. ya.
Siap Kak, siap. Jangan sampai cuma hanya duduk, foto, selesai, bubar gitu. Jadi ini Kak, dia punya ini kita isi, kan ada 3 tuh yang diunduh. Ah, Ada ah. 3 tempat yang kita unduh. Kita unduh, kita isi, kita upload yang ini sekalian dengan bukti-buktinya. Bukti sosialisasi, foto dengan absen, sama Ya, video. foto absen Seperti sama itu. mungkin bisa ditambahkan slide. Kan minimal ada 9 slide ya Kak ya, yang ditampilkan ya. Siap sih. Mungkin bisa Iya, tampilkan. Oke, siap Kak. ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, saya sudah korupsi waktu yang cukup banyak. Aman Kak. Selesai, kalau sudah selesai berarti siap kita akhiri. Tapi saya pengen cek itu dong, progresnya Kak Rohim, gimana kondisi aksi nyatanya sampai saat ini, ada kendala apa Kak Rohim? Sebelum kita akhiri, Baik Kak, ya, cek progres Kak Rohim. begini tadi mau ini lakukan, tapi pas eh, anak-anak dialihkan untuk latihan paski paski beraka. Jadi saya bilang besok saja kalau begitu. Oke, Saya siap. janji, saya janji siang, tapi anak-anak sudah tidak datang karena panas, jadi dia tidak datang. Saya tunggu-tunggu karena pagi saya juga ada simulasi ANBK. Mm-mm. Jadi saya janji bilang bentar datang, tapi tidak ada yang muncul, sudah Ya, pulang. siap. Kalau menurut saya gini aja Kak Rohim saat ini sudah mengajar aktif atau belum sekolahnya? Sudah aktif Kak, sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif, ngajar aja biasa menggunakan, nggak usah sifatnya natural, Kak. Jadi kakak Ya, ngajar ambil kelas, jam pelajaran aja, Iya Kak. Kak. iya jam Tadi pelajaran. yang Jadi habis bukan yang apa? sifatnya settingan, bukan. Ngajar biasa aja direkam gitu aja. Kan aman kan gitu. Hmm. Tadi yang jam jam ini yang masuk jam, tadi tidak ada yang pakai baju olahraga, jadi di dalam kelas. Jadi saya Oh, tidak enak kalau misalnya ajaran anak pakai ini selain ya, pakai ya, baju Baju olahraga. seragam. ya. Oke, jadi intinya memanfaatkan jam KBM, anak-anak pakai kaos kalau itu menjadi nyaman gitu ya. Nanti di record gitu ya. Nggak usah diedit-edit Kak Rohim, nanti Kak Rohim malah kerepotan itu. Yang penting alurnya punya gambaran seperti yang direncanakan. Ya. Baik Kak, Iya, Jangan lupa insya Kak, Allah. baik, Kak. yang diupload tidak hanya video tapi juga Ini rencana pembelajarannya. Kalau Ya, dulu aja. rencana pembelajarannya sudah Kak, saya sudah upload rencana pembelajarannya. ya siap. Ini saya hanya mengingatkan gitu ya. Jadi Ya, yang diupload video dan rencana pembelajaran. Iya Kak. Kelihatannya Kak, ada yang hanya ngupload video deh. Kemarin itu saya lihat gitu. Yang hanya ngupload video, boleh dong nanti rencana belajarnya juga diupload gitu. Gitu. Cukup? Ada lagi yang mau dikonfirmasi aku Kak? Kak colek-colek lagi, Kak, yang ini, Kak. Ya, rencana pembelajaran modulnya. Ya. Ya, atau modul ajar ya. Modul ajarnya gitu. Kemarin kamu sudah upload belum? Sudah, Aku punya juga. sebagian sudah, tapi saya cek ada yang hanya mengupload videonya saja kelihatannya. Oke, Saya punya sudah Kak. aman, Ya, aman, jadi aman, aku aman. belum. Saya juga sudah, Kak. Ya, aman, aman. Ya, aku apa Kak? Oh, kelihatannya iya. Ya, betul. Punya aku Kak. Tapi kayaknya sudah deh. Lupa. Ini jangan di Ya, nanti dicek-cek deh ya, dicek-cek aja. Gitu aja Kak. siap, Kak. Sekali lagi mohon Oke, maaf sudah Kak. melebihi waktu yang ada gitu ya. Eh, Oke, Kak. Udah cukup? Ini yang di Oke, belakang, Kak. background belakang sudah rame nih. Kardia sudah backgroundnya rame. Kardia sudah Eh, dihubungi Udah itulah bocil-bocil. ya. Sekali lagi saya yang memandu sesi kita hari ini banyak bicara dan mungkin ada kayak kenyamanan. Saya secara pribadi mohon maaf gitu ya karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Kalau kakak-kakak menuliskan di tugas mohon maaf atas kekurangan tugasnya ya, ya pasti saya maklumi karena yang sempurna hanya Allah gitu ya. Nah, begitu juga saya ketika saya membawa bersama kakak-kakak saya jelas banyak salah. Saya mohon maaf. Dari saya sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sama-sama Kak. Jangan lupa di LMS dicolek-colek ya kalau ada perintah-perintah apa ya yang harus ditulis-tulis. Siap, Kak. Nah, gitu. Terima kasih. Boleh live Kak semuanya.